Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 4 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Itu adalah Pilihan-Mu. Ayat inti terdapat dalam Yosua 24 ayat 15, Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Setiap jiwa yang enggan menyerahkan dirinya kepada Allah adalah di bawah pengendalian kuasa yang lain. Ia bukanlah miliknya sendiri. Ia mungkin berbicara tentang kemerdekaan, tetapi ia berada dalam perhambaan yang paling hina. Ia tidak diperkenankan melihat keindahan kebenaran karena pikirannya dikuasai setan. Meskipun ia memuji dirinya bahwa ia sedang mengikuti bisikan kalbu dari pertimbangannya sendiri, namun ia menaati kehendak putra kegelapan. Kristus datang untuk memutuskan belenggu perhambaan dosa dari jiwa. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yohanes 8 ayat 36, Roma 8 ayat 2. Dalam pekerjaan penebusan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan yang digunakan dari luar. Di bawah pengaruh Roh Allah, manusia diberi kebebasan memilih siapa yang hendak dilayaninya. Dalam perubahan yang terjadi bila jiwa berserah kepada Kristus, terdapatlah rasa kebebasan yang paling tinggi. Pembuangan dosa adalah tindakan jiwa itu sendiri. Memang benar, kita tidak mempunyai kuasa untuk membebaskan diri dari pengendalian setan. Tetapi bila kita ingin dibebaskan dari dosa, dan dalam keperluan kita yang besar berseru untuk mendapat kuasa di luar dan melebihi kuasa diri sendiri, maka kuasa jiwa dipenuhi dengan tenaga ilahi dari Roh Kudus, dan mereka menaati bisikan dalam memenuhi kehendak Allah. Satu-satunya keadaan yang memungkinkan kemerdekaan manusia ialah menjadi satu dengan Kristus. Kebenaran itulah akan memerdekakan kamu, dan Kristus ialah kebenaran itu. Dosa dapat menang hanya oleh melemahkan pikiran dan membinasakan kebebasan jiwa. Takluk kepada Allah ialah pemulihan kepada diri sendiri, kemuliaan sejati dan keluhuran manusia. Hukum ilahi yang kepadanya kita harus takluk adalah hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 2 ayat 12. Orang Farisi telah menyatakan diri sendiri sebagai anak-anak Abraham. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa tuntutan ini dapat ditetapkan hanya oleh melakukan perbuatan Abraham. Anak-anak Abraham sejati mau hidup dalam penurutan kepada Allah, sebagaimana halnya dengan Abraham. Mereka tidak akan berusaha membunuh seorang yang sedang mengucapkan kebenaran yang diberikan kepadanya dari Allah. Dalam bersekongkol melawan Kristus, rabi-rabi tidak melakukan perbuatan Abraham. Hanya sekedar silsilah keturunan dari Abraham tidak ada nilainya. Tanpa suatu hubungan rohani dengan dia yang akan dinyatakan dalam memiliki roh yang sama dan melakukan perbuatan yang sama, mereka bukannya anak-anaknya. Saudaraku dalam Tuhan, berikut ini adalah ayat inti renungan hari ini yang selengkapnya. Yosua 24 ayat 15 yang berbunyi, Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel siapa yang mereka pilih untuk mereka sembah. Apakah Tuhan dalam huruf besar
atau ilah-ilah orang kafir, tapi Yosua dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan huruf besar ini. Siapakah Tuhan dalam huruf besar ini? Yesaya 42 ayat 8 menyatakan, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tuhan dalam huruf besar itu adalah nama, dan yang bernama Tuhan ini tidak memberikan kemuliaan kepada yang lain, apalagi kepada patung berhala. Siapakah yang bernama Tuhan ini? Ada berapakah dia? Yesaya 45 ayat 5 dan 6 menyatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tuhan itu adalah Allah dan tidak ada yang lain selain Dia. Hanya Tuhan itu sendiri yang adalah Allah. Kembali, siapakah Dia? Yeremia 10 ayat 10 membuktikan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tuhan dalam huruf besar ini adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah doa Yesus kepada Bapanya, dan Yesus nyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Sudah jelas sekarang bahwa Tuhan yang adalah Allah Bapa. Apakah Dia Allah yang hidup? Sudah tentu. 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 membuktikan. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Allah yang hidup ini mempunyai anak, terbukti bahwa Allah Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup. Yesus juga menyatakan dan Alkitab membuktikan. Kemudian Yesaya 63:16 menyatakan, Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jelas bahwa Tuhan adalah Bapa kita, dan yang bernama Tuhan itu hanya satu. Jadi, Yosua dan seisi rumahnya menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan tidak ada yang lain selain Dia. Perhatikan tulisan Roh Nubuat berikut ini dalam Patriarch and Prophets halaman 523 paragraf 1 yang berbunyi, Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yehovah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua ingin memimpin mereka untuk melayani Allah, bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela. Kasih kepada Allah adalah fondasi utama dari agama. Penyanyi White mengutip Yosua 24 ayat 15, namun dia ganti kata Tuhan dalam huruf besar dengan kata Yehovah. Sebab memang Tuhan dalam huruf besar artinya Yehovah, atau Jehovah dalam bahasa Inggris. Nah, siapakah Yehovah ini? Apakah Dia Allah Bapa sebagaimana yang Alkitab nyatakan? Kerinduan segala zaman, buku pertama, halaman 109, paragraf 2. Ketika Juru Selamat dibaptiskan, iblis turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia mendengar suara Yahweh menyaksikan keilahian Yesus. Kata Yahweh dalam bahasa Ibrani dan artinya adalah Jehovah. Jehovah dalam bahasa Inggris, Yahweh dalam Ibrani, itu adalah sama. Dan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Alkitab dan Roh Nubuat selaras. Keduanya menyatakan bahwa Allah yang Yosua sembah adalah Allah Bapa. Ini penting kita pahami karena Nyonya White tadi katakan bahwa
kasih kepada Allah, yaitu Allah Bapa, adalah fondasi utama dari agama. Menyembah Jehovah adalah fondasi utama dari agama. Agama yang benar adalah agama yang menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Renungan hari ini menyatakan hal yang sama. Siapakah yang kita pilih untuk kita sembah? Karena jika kita enggan menyerahkan diri kepada Allah, yaitu Allah Bapa, renungan hari ini katakan, maka kita akan berada di bawah pengendalian kuasa lain, yaitu kuasa setan. Mereka yang berada di bawah kuasa setan menjadi hamba dosa. Untuk itulah Kristus datang ke dunia ini untuk memutuskan belenggu perhambaan dosa dari jiwa kita. Yesuslah yang memerdekakan, Yohanes 8 ayat 36, dan menghubungkan kita kembali kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Namun kepada kita diberikan pilihan. Apakah kita tetap mau terbelenggu dengan dosa atau mau merdeka dalam Kristus? Jika kita mau merdeka dalam Kristus dan bebas dari belenggu dosa, maka harus ada yang kita perlukan. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 75, paragraf 2. Memang benar, kita tidak mempunyai kuasa untuk membebaskan diri dari pengendalian setan. Tapi bila kita ingin dibebaskan dari dosa dan dalam keperluan kita yang besar berseru untuk mendapat kuasa di luar dan melebihi kuasa diri sendiri, maka kuasa jiwa dipenuhi dengan tenaga ilahi dari Roh Kudus, dan mereka mentaati bisikan dalam memenuhi kehendak Allah. Kita perlu kuasa di luar diri kita untuk memerdekakan kita. Renungan kemarin tanggal 3 Maret 2020 menyatakan, Pulang ke Rumah halaman 74, paragraf 1. Harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Kuasa Kristus inilah satu kuasa yang bekerja dari dalam diri kita. Hanya ada satu kuasa yang bekerja untuk ubahkan kita atau memerdekakan kita, yaitu kuasa Kristus. Dan kuasa Kristus itu adalah rohnya, roh Kristus yang kudus. Nah, tadi disebutkan bahwa jika kuasa memenuhi jiwa kita, maka jiwa kita dipenuhi dengan tenaga ilahi dari Roh Kudus. Ada kuasa Kristus, ada tenaga ilahi Roh Kudus. Apakah ada kuasa yang lain selain kuasa Kristus? Apakah Roh Kudus itu adalah Roh Kristus? Kita baca kembali kutipan berikut ini. Pulang ke Rumah, halaman 56, paragraf 3, yang berkata, pengaruh Roh Kudus telah membaharui hatinya. Kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan tabiatnya. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Jika Kristus tinggal di dalam hati, maka maka semua tabiat akan diubahkan. Roh Kristus, kasihnya, melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan sorga. Jelas, Roh Kudus memperbaharui hati, dan itu adalah jika Kristus tinggal dalam hati. Bagaimana caranya? Lihat yang ditandai hijau. Yesus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Karenanya, Roh Kudus adalah Roh Kristus itu sendiri. Dan perubahan tabiat tersebut adalah hasil pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Perhatikan renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 75, paragraf 3, yang berbunyi, satu-satunya keadaan yang memungkinkan kemerdekaan manusia ialah menjadi satu dengan Kristus. Lihat, cara untuk merdeka atau berubah menjadi baru hanya satu, yaitu dengan menjadi satu dengan Kristus. Itu sebabnya kita perlu kuasa Kristus, yaitu rohnya, agar selalu terhubung dengan Kristus. Kesatuan kita dengan Kristus hanya bisa terwujud dengan menerima terus-menerus roh Kristus. Itulah yang Yesus maksudkan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Lihat kembali pelajaran tanggal 1 Maret 2020. Dan renungan hari ini menyatakan bahwa dalam Pulang ke Rumah, halaman 75, paragraf 3, takluk kepada Allah ialah pemulihan kepada diri sendiri, kemuliaan sejati dan keluhuran manusia. Jadi, jika mau pulih, kita harus pilih takluk kepada Allah. Apa makna takluk kepada Allah? Ellen G. White
1888 Materials, halaman 1497, paragraf 1 menyatakan, takluk kepada firman Allah, artinya pemulihan kepada diri sendiri. Biarlah Kristus bekerja oleh Roh Kudus-Nya dan membangunkan Anda dari kematian. Perhatikan, takluk kepada Allah adalah sama dengan takluk kepada firman Allah. Sebab takluk kepada Allah dan kepada firman Allah artinya pemulihan kepada diri sendiri. Dan pemulihan ini dikerjakan oleh Kristus melalui kehadiran Roh Kudus-Nya, yaitu Roh Kristus. Inilah pentingnya kita memilih untuk menyembah Allah yang benar. Sebagaimana Yosua. Sebab dengan takluk kepada Allah yang benar, kita dipulihkan, dilepaskan dari belenggu dosa dan merdeka. Bagaimana caranya? Allah sediakan semuanya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya, Testimonies for the Church, volume 8, halaman 120, paragraf 2, menanyakan kepada kita. Ujian datang kepada setiap orang. Hanya ada dua sisi. Pada sisi yang manakah Anda? Saudaraku dalam Tuhan, ini pertanyaan sederhana, tapi renungkan dulu sebelum menjawab. Kenapa? Karena Yosua memberikan pilihan kepada umat Allah, hanya dua pilihan, hanya dua sisi. Yang pertama, apakah menyembah Tuhan dalam huruf besar, yang adalah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, atau menyembah ilah lain, yaitu berhala-berhala dunia ini? Ingat ini, pilihan hanya dua. Renungkan dan tentukan pilihan Anda. Apakah Anda menyembah Tuhan yang adalah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, atau menyembah ilah-ilah berhala orang kafir? Tapi aku dan keluargaku memilih untuk menyembah Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pernyataan kebenaran firman Tuhan dan nubuat, bahwa fondasi utama agama adalah kasih kepada Allah yang benar, yaitu satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, Tuhan dalam huruf besar, Yahweh atau Jehovah. Dialah yang patut kami sembah, tidak ada yang lain, sebab Dia hanya sendiri. Oleh karena itu, biarlah pagi ini, inilah pilihan kami, sebagaimana Yosua. Karena dengan takluk kepada Allah yang benar, maka itu akan mengizinkan Yesus bekerja dalam hati kami melalui Roh Kudus-Nya untuk mengubahkan kami, memulihkan kami, dan memerdekakan kami dari belenggu dosa. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh-Mu ya Yesus dalam hati kami, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.